Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Hadirin yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang penelitian R&D atau biasa yang kita kenal dengan Research and Development. Di sini saya mengupas dari bukunya Profesor Dr. Sugiono yang sudah kita ketahui bahwa Profesor Dr. Sugiono ini adalah masternya research atau penelitian. Dalam buku ini itu menggunakan nama Research and Development yang diterjemahkan menjadi penelitian dan pengembangan, di mana metode penelitian dan pengembangan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk meneliti, merancang, memproduksi, dan yang terakhir adalah menguji validitas produk yang telah dihasilkan. Dan itu merupakan tujuan atau hasil dari metode penelitian R&D. Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan penelitian dan pengembangan dapat disingkat menjadi 4P, yaitu penelitian, perancangan, produksi, dan pengujian. Itu 4P. Penelitian, perancangan, produksi, dan pengujian. Adapun lingkup penelitian dan pengembangan menurut Rickey and Kellin menyatakan bahwa the scope of research and development research are, yaitu ruang lingkup penelitian dan pengembangan adalah yang pertama, the study of the process and impact of specific research and development effort, yaitu penelitian tentang proses dan dampak dari produk yang dihasilkan dari perencanaan dan penelitian pengembangan. Yang kedua, the study of the design and development process as well or of particular process component. Artinya penelitian tentang perancangan atau desain dan proses pengembangan secara keseluruhan atau komponen dari sebagian proses. Jadi produk yang dihasilkan dalam penelitian dan pengembangan bisa merupakan satu unit produk seperti satu unit mobil, kemudian pesawat terbang, model pembelajaran, sistem pelayanan, kurikulum sekolah, atau bisa hanya salah satu komponen dari unit tersebut. Untuk mobil misalnya, bisa hanya mengembangkan salah satu atau beberapa komponen dari mobil, seperti roda mobil, alat pembakaran bahan bakar. Untuk sistem pembelajaran bisa hanya mengembangkan metode mengajar, media pembelajaran, atau sistem evaluasinya. Untuk kurikulum bisa hanya mengembangkan satu mata pelajaran. Jadi kalau dalam penelitian tindakan atau action research itu mengemukakan bahwa action research is about
both action and research and the links between the two. It is possible to take action without research or to do research without taking action. But the unique combination of the two is what distinguishes action research from other forms of inquiry. Penelitian tindakan terdiri atas kata penelitian dan tindakan, dan hubungan keduanya. Dalam penelitian, ada kemungkinan melakukan tindakan tanpa penelitian atau melakukan penelitian tanpa melakukan tindakan. Jadi itu ada dua hal. Tetapi yang unik dari metode ini adalah gabungan keduanya, yaitu melakukan penelitian dan mengambil tindakan. Inilah yang membedakan antara metode penelitian tindakan dengan metode yang lain. Artinya lebih mengena. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka secara metodologis penelitian pengembangan mempunyai 4 tingkat kesulitan, yaitu yang pertama, meneliti tanpa menguji. Artinya tidak membuat dan tidak menguji produk. Yang kedua, menguji tanpa meneliti. Artinya menguji validitas produk yang telah ada. Kemudian meneliti dan menguji dalam upaya mengembangkan produk yang telah ada. Dan yang terakhir, meneliti dan menguji dalam menciptakan produk baru. Nah, hal ini dapat digambarkan seperti gambar berikut. Ini gambarnya seperti ini ya. Tidak kelihatan. Itu ada 4 tingkat tadi dalam level penelitian pengembangan. Yang pertama itu ada meneliti tanpa membuat dan menguji produk. Kemudian yang kedua, tanpa meneliti, hanya menguji produk yang telah ada. Yang ketiga, meneliti dan mengembangkan produk yang telah ada. Yang keempat, meneliti dan menciptakan produk baru. Nah, inilah 4 tingkat atau level dalam penelitian dan pengembangan atau yang biasa kita kenal dengan Research and Development atau disingkat R&D. Jadi level yang pertama, penelitian dan pengembangan pada level yang pertama ini yang terendah tingkatannya. Artinya peneliti melakukan penelitian untuk menghasilkan rancangan. Hanya untuk menghasilkan rancangan, tetapi tidak dilanjutkan dengan membuat produk dan mengujinya. Jadi hanya membuat rancangannya saja. Terus kemudian untuk level yang kedua, peneliti tidak melakukan penelitian, tetapi langsung menguji produk yang ada. Yang ketiga, atau level yang ketiga, peneliti melakukan penelitian untuk mengembangkan produk yang telah ada, membuat produk dan menguji keefektifan produk tersebut. Di yang ketiga ini, peneliti itu melakukan sebuah penelitian, kemudian mengembangkan produk yang telah ada, sudah ada produknya, kemudian membuat produk
dan menguji keefektifan produk tersebut. Yang keempat, penelitian dan pengembangan pada level keempat ini, peneliti melakukan penelitian. Jadi peneliti itu seorang peneliti itu terjun langsung untuk meneliti, untuk menciptakan produk baru, membuat produk dan menguji keefektifan produk tersebut. Misalnya di daerah kalian itu menghasilkan sebuah singkong. Jadi singkong itu diteliti bagaimana supaya singkong itu bisa ketika dimasak itu bisa bervarian rasanya. Jadi ketika singkong itu hanya wujudnya singkong kemudian digoreng atau hanya sekedar direbus, pasti akan menghasilkan atau harga jualnya itu ya gitu-gitu saja. Artinya hanya 1.000, 2.000, 3.000. Tapi lain halnya ketika kita itu mau menciptakan produk itu supaya laku keras bagaimana? Misalnya kita buat seperti apa yang kita lihat ketika kita pergi di Indomaret, padahal sama-sama bahannya itu dari singkong, tetapi satu bungkus itu bisa harganya 20.000, ada yang 15.000, bahkan ada yang 50.000. Nah, itulah dimana sebuah produk ketika kita meneliti, singkong itu harganya bisa mahal ketika kita itu bisa mengolahnya dengan cita rasa yang disukai oleh masyarakat kita. Dan mungkin para pemirsa di rumah, bagaimana caranya ketika hujan saya di rumah pengen makan keripik singkong. Sekarang itu sudah ada yang namanya Grab. Jadi semuanya bisa diakses melalui Grab tersebut. Cukup di rumah kita mencet-mencet HP, keripik singkong datang sendiri. Mantap. Kemudian kita lanjutkan, level penelitian dan pengembangan juga dapat dilihat dari kompleksitas produk yang akan dibuat dan diuji. Kompleksitas produk dapat dibagi produk yang utuh dan produk berupa komponen dari suatu produk yang utuh. Contohnya, membuat mobil adalah produk yang utuh, sedangkan membuat pintu mobil adalah produk yang berupa komponen. Jadi kompleksitas produk-produk juga dilihat dari ilmu yang digunakan untuk membuat produk, yaitu produk yang dibuat dari ilmu yang bersifat monodisiplin, multidisiplin, intradisiplin, dan intradisiplin. Bila kompleksitas produk dilihat dari produk yang utuh dan sederhana, artinya komponen tersebut sederhana, maka varian produknya ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ini ya, ini ada kompleks yang pertama, produk utuh dan kompleks. Yang kedua, produk komponen yang kompleks. Yang ketiga, ada produk komponen sederhana. Dan yang keempat, produk utuh sederhana. Jadi bila diinteraksikan antara level kebaruan dengan kompleksitas produk, maka karakteristik dari produk dalam penelitian dan pengembangan ditunjukkan pada tabel tersebut tadi ya.
Itu yang pertama. Jadi kompleksitas produk yang dihasilkan yang pertama meneliti dan menguji hasil ciptaan produk. Jadi setelah meneliti dan menguji hasil ciptaan produk yang utuh dan kompleks. Yang kedua meneliti dan menguji hasil pengembangan produk yang utuh dan kompleks. Yang ketiga tidak meneliti tetapi menguji produk yang sudah ada, yaitu produk yang utuh dan kompleks. Yang keempat, meneliti hanya menghasilkan rancangan produk yang utuh dan kompleks. Yang kelima, meneliti dan menguji hasil ciptaan produk yang utuh tetapi sederhana. Yang keenam, meneliti dan menguji hasil pengembangan produk yang utuh tetapi sederhana. Yang ketujuh, tidak meneliti tetapi menguji produk yang sudah ada, produk yang utuh dan sederhana. Yang kedelapan, meneliti hanya menghasilkan rancangan produk yang utuh dan sederhana. Yang kesembilan, meneliti dan menguji hasil ciptaan produk berupa komponen tetapi kompleks. Yang kesepuluh, meneliti dan menguji hasil pengembangan ciptaan produk berupa komponen tetapi kompleks. Dan yang ke-11, tidak meneliti tetapi menguji produk yang sudah ada, produk berupa komponen tetapi kompleks. Jadi itulah lingkup penelitian dan pengembangan, atau bisa kita kenal dengan penelitian, research and development, atau disingkat R&D. Jadi adapun untuk level produk dalam penelitian dan pengembangan, jadi setelah kita teliti, kita uji hasil dari penelitian tersebut, kita ciptakan sebuah produk, kemudian kita akan melihat level produk dalam penelitian dan pengembangan.